Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tindra Istanabi di channel kesayangan kita AMM Piungan dalam acara AMM Talks. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Pak Fatkur Rahman. Beliau adalah Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Piungan. Selamat sore Pak Fatku. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat nggak Pak? Alhamdulillah. Ya, teman-teman, kita kesempatan kali ini akan ngobrol-ngobrol mengenai karena beliau seorang sekretaris ya, berkaitan dengan keorganisasian, keadministrasian. Bagaimana kita mengelola organisasi dan dalam hal ini khususnya Muhammadiyah. Pak Fatku langsung mawon niki. Ya. Oke. Yang pertama Pak Fatku, dalam mengelola organisasi itu ada strukturnya ya. Ada banyak orang, mengelola ketemu banyak orang, macam-macam. Nah, dituntut untuk katanya itu organisasi itu tertib berorganisasi. Nah, menurut jenengan seberapa penting sebuah organisasi itu tertib seperti itu? Monggo. Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa selaku sekretaris secara awam memang dipahami bahwa tugas-tugasnya terkait dengan tulis menulis, catat mencatat, atau dalam bahasa yang lain tata usaha, penata usahaan. Namun perlu dipahami pula bahwa administrasi tentu bukan sebatas itu. Bahkan secara makna luasnya bahwa administrasi itu dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan atau pelaporannya. Jadi satu kerja yang sebenarnya menyeluruh. Namun memang secara gampangnya kita memaknai ataupun melihat dalam praktek keseharian administrasi yaitu. Jadi kaitannya dengan itu tadi. Gampangnya itu kalau sekretaris itu biasanya cuma disuruh nulis gitu ya. Ya, bikin undangan. Padahal sebenarnya lebih kompleks dari itu ya. Iya, padahal kalau kita lihat dari sisi satu saja, planning atau perencanaan. Kita tahu satu ungkapan populer bahwa no people plan to fail, but many people fail to plan. Artinya bahwa kan tak seorang pun ingin gagal dalam merencanakan, tapi banyak orang gagal dalam membuat perencanaan. Ini kan berarti merencanakan kegagalan. Nah, di sini peran pentingnya satu kegiatan administrasi dalam satu poin yaitu perencanaannya. Nah, karena itu tentu bukan hanya administrasi saja ya, dalam pengertian bahwa sekretaris dalam hari ini tugas kesekretariatan itu adalah bagian dari sistem organisasi, di mana kita tahu bahwa sistem itu semua punya peran penting masing-masing, di mana kalau satu peran itu tidak dilaksanakan dengan maksimal maka tujuannya otomatis akan terhambat atau tidak mungkin tercapai. Nah. Jadi kita jadi tahu ini kalau administrasi itu dari awalnya perencanaan, kemudian pengorganisasian dan pelaporan tentu saja. Dan tadi tuntut rapi, tertib gitu ya. Betul. Nah, seberapa penting peran sekretaris untuk tadi membuat rapi dan tertib itu, Pak Fatku? Maksudnya sebataskah lebih ke biasanya kalau sekretaris itu ya catatannya yang rapi atau mungkin tulisannya yang bagus. Kalau sekarang undangannya udah pakai ketikan. Seperti apa lebih ke kalau zaman saat ini perannya seperti apa? Ya, katakanlah dalam satu organisasi yang sekarang kita hadapi, kita alami, bukan hanya di Muhammadiyah ya, dimanapun organisasi-organisasi yang kelembagaan kemasyarakatan, sepertinya tidak ada undangan, tidak ada kegiatan. Nah, sepertinya kan seperti itu. Jadi kehidupan organisasi itu tergantung pada sekretaris. Mestinya juga tidak demikian. Nah, namun kita juga tahu bagaimana sekretaris itu dalam hal ini yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, catat mencatat, itu menjadi begitu penting karena di tangan dialah kegiatan itu pertama bisa terinventarisir, kemudian pelaksanaannya walaupun bukan sekretaris tentu saja, tapi bisa yang lain, tapi kan dari hasil pengolahan pengorganisasian itu kemudian nanti ada satu hasil untuk yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Ya, sehingga dengan dari situ kemudian akan bergulir kemajuan atau bahkan stagnan atau kemunduran kan bisa dilihat dari sini. Nah, itulah pentingnya
administrasi yang kemudian dimaknai dengan pendokumentasian, dengan satu kearsipan yang runut. Ya, tertib dan runut itu ketika dibutuhkan mudah dicari, kemudian termasuk dokumen-dokumen itu kan sekarang banyak yang diminta terkait dengan penilaian, seperti kalau di sekolah ada akreditasi, kalau di organisasi ada lomba tertib administrasi. Sebenarnya dalam lomba-lomba yang lain kan ketika terkait dengan organisasi yang paling banyak dilihat adalah uji dokumentasinya kan itu, sehingga dengan itu bisa disajikan dengan mudah, dengan cepat, nanti banyak itu manfaat bisa diambil. Katakanlah ketika dia melakukan pencatatan pendataan dengan benar, termasuk persuratan, oh ini anggota ini syaratnya untuk bisa jadi pimpinan harus sudah mengalami jadi anggota sekian tahun misalnya gitu kan. Dengan punya catatan yang bagus, dengan pengarsipan yang benar, yang runut, yang runtut, saya kira itu untuk dicari begitu mudah, sehingga tidak ada polemik ataupun permasalahan di kemudian hari terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kaitannya dengan hitam di atas putih itu legalitas dan seterusnya itu terjaga dengan baik seperti itu ya. Itu yang diharapkan, sehingga nanti kan sekarang ini kan orang juga bukan hanya yang penting ikhlas ya. Ketika ikhlas itu bekerja dilaksanakan, atau organisasi yang berdasarkan pada suatu tanpa perencanaan yang baik, maka biasanya yang terjadi kerjanya sporadis, tapi kemudian tiba-tiba lenyap atau katakanlah usum-usuman gitu loh, setelah itu tidak ada kegiatan sama sekali karena tadi mungkin perencanaan yang tidak diikuti. Jadi ya memang seperti itu tuh tidak banyak orang yang suka sepertinya ya Pak, mengarsipkan kemudian menata dengan rapi, apalagi yang para pria ini biasanya agak malas itu rapi dan seterusnya, nanti lagi pas butuh biasanya lagi pas bingung seperti itu biasanya. Organisasi biasanya seperti itu ya. Makanya pentingnya sekretaris yang telaten seperti itu untuk itu dimanapun organisasinya nih Pak Fatgung ya. Iya, benar sekali. Ada sering kita mengalami contoh, katakanlah ada seorang anggota yang minta dibuatkan surat keterangan. Ketika itu kita tidak punya satu bahan referensi ataupun bahkan redaksi saja, itu kan jadi satu permasalahan tersendiri. Padahal itu hal yang sangat biasa, dialami juga tiap hari, juga bahkan dilaksanakan. Tapi kalau belum pernah membuat konsep undangan saja, kan kita sering melihat hanya hari, tanggal, jam, atau kemudian ketika kita harus membuat sendiri kalimatnya seperti apa, oh ini nggak runut, titik komanya resmi dan seterusnya. Ternyata itu ada seninya sampai di situ seorang sekretaris. Jadi ada yang dulu seorang pimpinan sangat kritis, misalnya, oh ini tidak boleh titik di sini, harus koma, ini kurang huruf besar. Itu kan termasuk bagian yang harus diperhatikan dalam tata tulis. Ini dari sisi poin kecil administrasi. Penting ya, karena kita terutama di Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi yang terkenal katanya administrasinya cukup bagus ya. Kenapa salah satu rahasianya bisa bertahan 100 tahun itu salah satunya itu juga nggak ya Pak Fatko ya. Beberapa dokumen yang tahun 20-an, 1920, 1930 itu sampai saat ini masih banyak yang tertata rapi disimpan oleh pimpinan pusat sana. Nah itu salah satu kunci kenapa Muhammadiyah saya kira bisa cukup tertib hingga saat ini. Nah kalau di Piungan sendiri, PCM Piungan, Muhammadiyah Piungan itu sendiri, pripun ini Pak Fatku dalam mengelola organisasi keadministrasian itu seperti apa cenderungnya? Muhammadiyah selaku organisasi yang tadi sudah tertib dan rapi tadi, untuk kaitannya dengan administrasi sudah mengeluarkan peraturan juga. Jadi ada peraturan khusus terkait dengan tata usaha, tata kelola, tata tulis, tata kearsipan itu sudah ada. Ada satu petunjuk khusus bagaimana membuat surat itu, untuk surat keluar kodenya seperti apa, surat masuk seperti apa, pengarsipannya dan standar-standarnya. Dalam sisi persuratan sudah ada. Rekomendasi tentu berbeda dengan ketika dengan surat keterangan, dan itu sudah ada, dan mestinya itu kemudian disusun, dikelola sehingga nanti pertama salah satu ciri arsip atau kelola administrasi yang baik adalah ketika dibutuhkan mudah dicari. Kemudian ketika dibutuhkan segera bisa ketemu, dan ketika ada yang minta layan segera bisa terlayani. Kan seperti itu salah satu
parameter mudahnya. Yeah. Lah untuk yang di Piungan kebetulan tahun 2000 menjelang 2 tahun yang lalu ya kira-kira itu. Jadi ada lomba administrasi ya itu. Salah satu upaya Muhammadiyah untuk menertibkan administrasi itu menyelenggarakan lomba dulu cabang dan ranting unggulan. Nah, kemudian termasuk Piungan ini termasuk 4 yang terpilih di PDM Bantul untuk maju di tingkat provinsi. Kan seperti itu. Kemudian juga ada penilaian dari tingkat provinsi yang salah satu parameter borangnya itu adalah uji dokumentasi tadi, walaupun ada menyangkut keorganisasian, menyangkut kegiatan dakwahnya, tapi kan semuanya diuji dengan dari sisi pelaksanaan ketertiban administrasinya. Memang studi lapangan juga bagian penting yang lain, tapi kan ketertiban dalam pengelolaan itu jelas. Ketika organisasi yang menyangkut, apalagi yang menyangkut seperti amal usaha formal, sekolah, terus kemudian yang ekonomi ada apakah itu BMT, apakah itu koperasi, itu kan kalau tidak ada tata kelola yang benar mesti jelas akan runyam. Nah, Muhammadiyah berupaya di Piungan ini bisa tertib. Salah satunya adalah adanya satu sekretariat yang khusus. Karena kan yang baik itu semua harus dikelola, ditangani secara profesional. Profesional itu lah sayangnya kan ada satu kemampuan khusus, tenaga khusus, waktu khusus kan, dan petugas yang khusus. Nah, tentu sebagian khusus itu tidak terpenuhi karena ya punya kesibukan lain. Ada kesibukan lain dan ya memang idealnya itu ada betul. Dulu salah seorang pimpinan mengusulkan di sini di samping sekretaris yang ada di pimpinan cabang juga ada sekretaris pelaksana lapangannya itu. Katanya orang yang ngantor yang kemudian gaji khusus oleh pimpinan cabang. Dulu ada yang mengusulkan, saya berani yang harian gitu ya. Ya, tapi itu belum bisa terwujud. Sebenarnya itu bagus. Dari sekarang maksudnya sudah ada wacana dan bisa dilaksanakan. Karena kan dengan amal usaha yang semakin banyak, kemudian tuntutan tuntutan kerja secara administratif yang juga semakin harus modern mengikuti zaman ini, itu jelas diperlukan orang-orang seperti punya kemampuan profesional seperti yang tadi. Ya selama ini kan ya tentu saja kita lihat situasi kondisinya bahwa sebagian pimpinan personalnya itu banyak yang kerjanya kan part time, jadi di Muhammadiyah sebagai kerja, bukan kerja pokoknya tapi kerja keduanya. Jadi walaupun organisasi Muhammadiyah itu ataupun yang lain yang semacam Muhammadiyah itu sifatnya sukarela sebenarnya, tetapi dalam hal kekinian membutuhkan istilahnya pekerja-pekerja yang memang secara profesional digaji seperti itu Pak Fatku ya. Tapi kita harus maknanya pula bahwa sukarela itu bukan berarti sak penake loh. Sukarela itu mengandung pengertian bahwa dia bekerja itu lillahi ta'ala itu. Jadi tetap bukan berarti asal-asalan. Sak selone. Sak selone, kemudian sak isane nek gelem juga. Tidak, tapi tetap harus ada kesungguhan. Upaya yang maksimal sehingga siapapun yang minta layanan itu harus betul-betul mendapatkan pelayanan semestinya. Bukan karena ini enggak ada apa-apanya terus kita enggak jadi terus kita kerja sepenak kita, tapi kita tetap berupaya bagaimana mewujudkan pelayanan pada umat itu semaksimal mungkin. Nah, jadi kembali sekali lagi tadi profesionalitas itu memang harus dimiliki dan sukarela harus dimaknai dengan bahwa kerja itu tetap diupayakan dengan kesungguhan hati dan maksimal sesuai dengan janji. Janji di awalnya kan sangat berat itu seorang pimpinan itu bagaimana dia akan melaksanakan amanah sebagai pimpinan itu yang nanti tentunya ketika ini kita ingat kemudian kita upayakan untuk diwujudkan akan menjadi satu hasil yang akan menjadi harapan bersama kan itu. Nah, itu setiap kegiatan memang itu salah satu yang harus diupayakan adalah bagaimana terdokumentasi dengan baik. Terdokumentasi sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Sering juga pakar kita yang memberi nasihat itu tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis, mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan asal tapi sudah memang ada perencanaan yang sudah kita laksanakan, mari kita dokumentasikan sebagai bahan evaluasi
untuk menjadi acuan kerja kita selanjutnya atau program-program yang akan datang. Mungkin seperti itu. Ya mungkin jadi kalau kita dalam berorganisasi itu poin pentingnya mungkin kalau kita sendiri itu pribadi itu mungkin jarang yang melakukan perencanaan secara pribadi, mungkin mau melakukan sesuatu ya tadi mungkin tidak ditulis dengan baik. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah organisasi semuanya harus seperti itu ya, harus ada hitam di atas putih dan seterusnya, legalitas seperti itu ya Pak Fatku ya. Iya. Sebenarnya kalau dalam keseharian perencanaan itu kan sebenarnya kita ada, walaupun merencanakannya itu kan bisa spontan. Kita mau datang ke sini kan sebenarnya sudah ada perencanaan, bahkan mau mandi pun sudah direncanakan. Ya masalahnya kan ketika mengkait dengan satu langkah formal di suatu organisasi, kan apa yang kita lakukan terkait dengan organisasi itu kan ada pertanggungjawaban secara organisatoris pula, sehingga pertanggungjawaban itu kita wujudkan nanti dengan bukti-bukti fisik. Jangan cuma pertanggungjawaban, jangan cuma ya aku nganggo duit semene jite tak baleki kabeh insyaallah tak nggo kabeh. Ya mungkin memang dia jujur begitu. Betul, ya. Tetapi kalau tidak ada tadi pembuktian mungkin apa tulisan dan seterusnya, ya itu secara organisatoris juga tidak bagus juga Pak Fatku ya. Iya benar. Jadi tidak cukup seperti itu dalam kehidupan berorganisasi. Yang penting apik, yang penting lega, yang penting hasilnya sudah tidak ada masalah. Enggak, masalah berorganisasi itu masalah pertanggungjawaban secara formal. Ya, sehingga nanti semua yang dilakukan itu ya kan manusia sih bukan malaikat, jadi nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan yang di bahan penilaian evaluasinya itu apa yang ada yang bisa dikaji. Kalau orangnya masih mungkin bisa ditanyai, bisa dimintai keterangan, bisa diminta penjelasan dan sekaligus apa ya pencerahannya. Tetapi ketika sudah tidak ada, lah kan jari ini Bapak Kumpian, nah seperti itu kan. Sekarang sudah zamannya jari ini sekarang sudah ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih dari itu, bukan sekedar dari apa yang kita dengar atau katanya itu kan nggak menjadi satu bahan untuk referensi yang sahih lah gitu. Terakhir nih Pak Fatku, untuk pesan untuk teman-teman generasi muda yang mungkin teman-teman AMM yang baru belajar organisasi mungkin ya berkaitan dengan tadi seperti apa, jangan apa namanya ya biasa Cahanom itu kan masih ya cenderungnya suka kegiatan, tetapi mungkin dalam hal tadi administrasi mungkin belum terlalu baik seperti itu. Nah, pesannya dengan berubah Pak Fatku ya. Saya kira semua potensi perlu dihargai. Ya, semua potensi ada maka yang salah satu dalam administrasi dalam hal pengorganisasian adalah right man on the right place. Jadi kita beri peran orang itu sesuai dengan perannya. Ya, kepentingannya ya, sesuai dengan mungkin bakatnya, sesuai dengan keahliannya. Apapun ketika dia mau berkiprah silakan berperan semaksimal mungkin. Namun memang harus ada orang-orang yang memang telaten dalam hal untuk pengadministrasian, pencatatan, pendokumentasian. Nah, ini saya kira bagian dari pendokumentasian juga. Kan sekarang untuk notulen itu kalau dulu memang dituntut rapi tulisannya, terus tertib sekali urutan hurufnya. Ya sekarang tentu lebih dimaknai pada esensinya, bagaimana itu bisa menjadi satu bentuk dokumentasi terekamnya, kemudian mudah untuk kita ambil sebagai bahan referensinya, dan selanjutnya digunakan sebagai barang bukti kegiatan dan bahan evaluasi itu mudah. Sehingga nanti teman-teman kita saling didorong lah, dari mana yang kira-kira ini kamu tolong buat seperti ini. Dan saya kira ini yang jarang diadakan ya, pelatihan administrasi ya, keadministrasian. Nah, ini sebenarnya ada. Saya seumur-umur jadi sekretaris, kebetulan ketika masih IPM, saya juga sekretaris di IPM cabang Piyungan, seangkatan Ustadz Amroji itu. Nah, itu saya sekretaris beliau. Kemudian ketika di pimpinan cabang langsung masuk jadi wakil sekretaris waktu itu dan sampai sekarang. Jadi sudah periode yang kedua atau ketiga ini masih dalam posisi yang sekretaris. Nah, maka memang agak pekerjaannya memang sedikit barangkali secara umum jelahi ya, karena ketika temannya rapat kita harus mungkin membuat pencatatan, walaupun sebenarnya tidak harus semua yang diomongkan dicatat, tapi kan hanya ambil poin. Nah, sehingga perlu sekali saya kira melakukan suatu pelatihan pada teman-teman. Bahkan maaf dulu, ini ada teman-teman yang membuat
kop surat misalnya saja kan itu perlu dibenarkan kok kopnya seperti ini, penomorannya kayak gitu, kemudian penanggalannya. Bukan bermaksud ribet ya, tapi memang harus seperti itu. Betul, iya, memang harus itu. Kan bagi yang tidak terbiasa barangkali wah biasa, tapi yang sudah kulino kok stempelnya di sini, stempel saja letaknya seperti apa? Stempelnya miring, atau ini stempel itu nempel di sekretaris atau di ketua atau di tengah-tengah, itu kan juga sebenarnya ada satu ketentuan sebenarnya hal-hal seperti itu, tapi kan kita belum. Maka barangkali nanti di samping pelatihan yang adik-adik ikuti yang terkait dengan keterampilan ini, dengan yang masalah pendalaman materi, pendalaman agama seperti itu, tapi juga mungkin ada yang perlu pengelolaan organisasi dalam masalah-masalah yang pengadministrasi kesekretariatan, lebih tepatnya seperti itu. Saya kira perlu ada. Baru sekali saya kebetulan dapat langsung dari yang administrator di pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Jadi pelatihan cukup gitu ya? Pak Sofri namanya itu ya betul. Ya, saya terkenang karena mendapat door prize waktu itu oleh beliau. Ya, saya kira itu rekomendasi bagus untuk teman-teman. Teman-teman Pak Teguh, terima kasih perbincangan yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Jadi hitam di atas putih, administrasi itu menjadi sangat penting dalam sebuah organisasi ya. Biasanya anak muda itu ya semangatnya saja bikin kegiatan ini itu, tapi hal-hal yang detail, rinci, teliti mengenai keadministrasian itu juga penting. Bagaimana generasi setelah kita bisa nanti membaca arsip kita, oh ternyata dulu ada kegiatan ini, dulu ada kegiatan itu dan seterusnya. Itu bisa dibaca dan bahkan puluhan tahun setelah ini bisa mereka bisa membaca itu ya. Bagaimana Muhammadiyah tahun 20-an bisa dilihat dokumennya ya seperti itu, masih terbaca hingga saat ini, masih tersimpan dengan rapi itu. Gimana kalau tidak dengan ketelatenan arsip tinggi. Pak Fatku ya, terima kasih waktunya berkunjung di studio MM Piungan. Jangan lupa share, subscribe, dan bagikan ke teman-teman semua. Pembicaraan kita menarik lainnya insya Allah akan datang ke studio MM. Terima kasih Pak Fatku, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.